Suaranya nggak ada nih, Pak. Halo. Suaranya nggak ada, worship team. Iyo. Unmute. So unmute tuh worship team bersuara. Oke. Dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu, hidupku menapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita naikkan pujian ini, jemaat. Silakan bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, Tuhan, Kau sempurna. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau sempurna Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kau sempurna. Haleluya.
lebih sungguh-sungguh katakan sekali lagi, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali katakan, hidupku, hidupku firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, Tuhan. Hidup di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh sempurna buat kami Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya kasih-Mu Tuhan terhadap kami Tuhan. Engkau peduli kepada kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Biarkanlah Engkau hadir Tuhan Yesus di tengah-tengah kami, yang di tempat ini ataupun yang di rumah Tuhan Yesus. Engkau siapkan hati mereka Tuhan Yesus untuk lebih sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ini kami sudah berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ada sukacita. Amin, puji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Sungguh tak terdandingi kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Yes. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Kemenangan, katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Yes, hanya Yesus terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh ya, mendengar nama-Mu
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk firman Tuhan. Kiranya hati, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik atas hidup kita. Semuanya disediakan, semuanya dicukupkan. Tuhan Yesuslah yang terbaik buat kita. Yakin dan percaya dan selalu bersyukur. Waktu Dia pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua. Bisa nggak, Dek? Dek, sini, Dek. Sidang. Ya. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Yes. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan yang terbaik, pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama kita katakan, Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Dengan sungguh katakan, waktu Tuhan
yang terbaik waktu silakan. Tetap percaya waktu pasti yang Tuhan pasti yang terbaik. Dari cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lagi sekali dengan imanmu katakan lewati cobaan. Apa yang kami rasakan Tuhan, kami tetap percaya Bapa. Pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la bara 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 la. Siara la la bara la la bara la bara la bara la bara. Siara la bayara basyanda ya la bo. Siara la bara bara. Oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Ini pernyataan iman kami Bapa. Bahwa lewati cobaan kami tetap teguh percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa waktumu yang terbaik. Dan apapun yang kami hadapi saat-saat ini. Apapun yang kami alami dan rasakan saat-saat ini. Kami percaya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagi setiap yang percaya. Bagi setiap yang mau setia. Bagi setiap yang mau sungguh-sungguh kepada Bapa. Akan mengalami waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Jawaban-jawaban dari setiap doa dan setiap pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur, bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Bukan hanya di mulut kami Tuhan. Itu ada di dalam kehidupan kami. Itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ada ucapan syukur Tuhan. Menikmati, melewati setiap hidup kami. Ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk fellowship saat ini yang luar biasa. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan. Semua yang telah buka hati, baik yang ada di gedung gereja ini, baik saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah, lawatan yang sama terjadi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mau dengar firman Tuhan. Kami siap ditegur, diajar. Berikan kami hati seorang murid untuk mau mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan menjadi anak-anak gampangan di dalam dunia ini. Kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman, saat ini Engkau yang ambil semuanya. Pemberitaan firman Tuhan, bahkan kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Yang buka hati, yang mau dengar firman Tuhan, katakan amin. Yang di rumah lambaikan tangan. Haleluya. Saya melihat muka-muka yang luar biasa. Haleluya. Ya, haleluya. Mulai ada, saya percaya ada berkat Tuhan. Amin. Yang kenceng pasti berkatnya banyak. Puji Tuhan, luar biasa. Wah, hari ini dahsyat ya. Cika dan tim, Tuhan memberkati, membawa kami di dalam suasana pujian penyembahan yang luar biasa. Saya pribadi diberkati lewat pujian penyembahan yang dibawakan oleh kolaborasi youth dan keluarga muda. Puji Tuhan. Dan Claudia luar biasa hari ini ya. Saya membayang tadi waktu Claudia menyanyi, saya percaya walaupun Papa udah bersama dengan Tuhan, dia bangga. Dia bangga banget. Dia luar biasa ya. Kami yang melihat aja bangga apalagi beliau. Ya. Dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan. Kami luar biasa. Puji Tuhan. Tidak berlambatan saudara. Seperti ada dalam tema di dalam pengumuman yang disampaikan saat ini. Masih dalam bulan Agustus ya. Bangsa Indonesia masih merayakan. Masih dalam suasana merayakan kemerdekaan. Saya mau lihat ada muka-muka merdeka enggak ini? Saya mau lihat di rumah. Senyumnya paling besar ya, haleluya. Senyum dari Malaysia luar biasa, biar itu berdampak bagi semua ya. Puji Tuhan, saya mau lihat muka-muka yang merdeka, muka-muka yang dibebaskan. Karena hari ini kita boleh onsite. Satu, kita gak beribadah di rumah. Di tempat ini yang di rumah, sabar menanti ya waktu Tuhan. Tapi saya excited untuk hari ini. Bagaimana kita di rumah berapa lama ya? Hampir 2 bulan ya Pak Gembala. Bulan lain kayak ada sesuatu yang luar biasa. Galatia 5 ayat yang pertama. Kita buka bersama dan baca bersama-sama. Kita mengikuti dengan seperti firman Tuhan ini. Sungguh-sungguh. Sudah dapat? Kita baca dengan kencang. Yang di rumah boleh mengikuti Galatia 5 pasal 5 ayatnya yang pertama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa di momen kemerdekaan kita saat ini, 17 Agustus belum lama lewat. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini harus saya hidupi dulu. Dan kita semua ketika mendengar, membaca dan bahkan saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan lewat Galatia ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada yang tidak merdeka ya.
ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Bagaimana freedom atau merdeka atau bebas ini dapat terjadi dalam hidup saya dan saudara? Bagaimana supaya kita sungguh, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita terapkan? Bebas. Karena percaya dengar kebenaran firman Tuhan. Dan tahu siapa Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah membebaskan, menerima. Suaranya enggak ada. Sudah mengalami enggak? Suaranya nggak ada. Sungguh merdeka. Supaya sungguh-sungguh merdeka. Bukan pura-pura merdeka. Atau sometimes merdeka. Tapi di sini ada pernyataan. Pernyataan iman yang luar biasa. Bahwa ada kata sungguh-sungguh. No pura-pura. Hidupmu bebas gak? Hidupmu merdeka gak? Hidupmu lepas gak dari dunia yang lama? Ketika saya dan saudara memberikan hidup kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan. Saat itulah hidupmu dimerdekakan. Ketika kita menerima panggilan keselamatan. Yang artinya kita sudah meninggalkan dunia lama atau perbuatan lama. Ketika kita menerima panggilan dari Tuhan. Pak Gembala dan banyak hamba-hamba Tuhan selalu menyerukan. Tanggalkan hidup lama. Ketika kamu sungguh-sungguh memberikan hidupmu kepada Tuhan. Ketika saudara mau dibaptis. Pernyataan ini juga yang selalu diungkapkan. Meninggalkan perbuatan lama dan dilahirkan kembali. Yang artinya sungguh-sungguh merdeka, melepaskan perbuatan-perbuatan lama kita. Tapi apa yang terjadi sekarang saudara? Di bagian yang pertama ini saya mau tekankan. Benarkah saya dan saudara sungguh-sungguh sudah merdeka? Jawab dan menjadi pertanyaan buat saya dan saudara saat ini. Sungguh-sungguh enggak? Bebas. Bebas yang dimaksudkan saat ini adalah bebas dari perbuatan lama kita. Bebas dari apa yang dinamakan harmatya, dosa. Enggak jauh-jauh kan kalau kita bicara merdeka, merdeka dari apa? Kita senang sekali terikat. Sama-sama katakan terikat. Sebutkan dalam hatimu apa yang mengikat hidupmu saat ini yang tidak baik. Kalau ada yang berani lantang, sebutkan. Saya masih suka marah. Saya kadang masih suka bersungut-sungut. Sebutkan apa yang di hatimu saat ini yang belum merdeka di dalam kehidupanmu. Biar diajar oleh Tuhan saat ini. Bukan saya, bukan Pak Gembala. Roh Kudus. Roh Kudus dan Roh Kudus karena itu yang kita imani.
yang sanggup mengubahkan kita semua. Spirit, roh yang daripada Tuhan. Untuk kita mengalami apa yang dinamakan sungguh-sungguh merdeka. Kenapa perlu disampaikan ini? Karena banyak sekali kita anak-anak Tuhan, labelnya anak-anak Tuhan. Labelnya orang-orang percaya. Labelnya beriman. Tetapi tidak hidup merdeka atau bebas. Freedom tidak dialami benar-benar dalam hidup kita. Masih ada saja yang mengikat kehidupan kita. Enggak percaya, uji di hatimu. Ketika ada dalam masalah, ketika ada dalam tekanan, ketika di dalam pandemik ini, sungguh-sungguh enggak merdeka. Benar-benar enggak merdeka. Benar-benar enggak bebas. Benar-benar enggak freedom dari segala yang menjadi kekurangan dan keterbatasan kita. Saya cross check diri saya sendiri, Bapak Ibu Saudara semua. Kadangkala gagal. Apalagi ada label hamba Tuhan. Ya. Pelayan Tuhan. Kalau hamba Tuhan kita semua saya percaya hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Lebih pastor. Apa tuh? Pendeta. Wah. Tapi masih belum sungguh-sungguh merdeka. Tapi saat ini Roh Kudus mengingatkan kita semua. Di dalam firman Tuhan saat ini. Mari kita semua sungguh-sungguh merdeka. Buka Roma 6 ayatnya yang ke-18. Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Baca dengan kencang dan lantang. 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Apa yang disampaikan firman Tuhan? Saya dan saudara telah dimerdekakan dari dosa. Telah dibebaskan dari dosa. Jangan kita mau jatuh lagi. Jangan kita mau ambil lagi. Jangan kita mau kembali lagi. Saudara, dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Buka lagi. Bagaimana bisa kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau tadi kamu telah dimerdekakan dari dosa karena oleh kebenaran. Sekarang Yohanes 8 ayat yang ke-36. Baca bersama-sama. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu Tuhan Yesus ya. Jadi ketika apabila Bapa di sorga sudah mengambil peranan yang luar biasa memerdekakan saya dan saudara, dengan perbuatannya menebus saya dan saudara di kayu salib, itu penggenapan menghapus setiap dosa saya dan saudara. Artinya saya dan saudara benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Tidak ada lagi yang mengikat kehidupan saya dan saudara. Tetapi kenapa kita sering jatuh? Tetapi kenapa kita mudah sekali terikat mau lagi tidak dimerdekakan? Tidak mau bebas. Keinginan daging. Keinginan daging yang luar biasa. Yang membuat saya dan saudara sungguh-sungguh tidak merdeka. Biar kiranya Roh Kudus yang menerangi hati saya dan saudara. Sehingga firman Tuhan saat ini kita alami. Sehingga bagaimana kalau kita hidup bebas dan merdeka. Itu luar biasa. Kalau berkat udah semua itu. Yang hidup bebas oleh karena dosa. Mati anak. Ada saatnya. Keterikatan kita. Kita menjadi anak orang-orang yang bebas. Bebas dari sesuatu yang ganjal kehidupan. Kita tidak mudah marah. Kita tidak mudah kecewa. Itu gambaran orang-orang yang merdeka. Gambaran orang-orang yang merdeka, buah-buah roh, 9 buah roh dia akan lakukan.
Galatia 5 ayatnya yang ke-23 ya. Wah, ada hal yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana freedom, merdeka, bebas dapat terjadi dalam hidup saya dan saudara? Apa yang firman Tuhan katakan? Berdirilah teguh. Kalau berdiri teguh, tidak mudah goyah. Tidak mudah terpengaruh. Efesus 6 ayatnya yang ke-14 kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14 apa yang disampaikan di situ? Ayatnya yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ini modal ketika kita berdiri teguh. Kita berikat pinggangkan kebenaran. Kita berbaju sirahkan keadilan. Itu wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Harus kita lakukan. Berikat pinggangkan kebenaran yaitu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak boleh bohong, jangan suka bohong. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu untuk bebas. Dengan sikap berdirilah teguh. Dengan prinsip-prinsip ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan melakukan keadilan. Berbaju sirahkan keadilan. Lakukan kebenaran. Dasar kebenaran ya firman Tuhan. Saya bersyukur di kaum wanita ada pembacaan firman Tuhan setiap hari. Dan semua melaporkan di grup. Satu orang yang melakukan dengan setia. Saya tahu berkatnya banyak karena tahu kebenaran firman Tuhan. Rambu-rambu yang tidak dapat dan dapat dilakukan tahu kalau baca firman Tuhan. Ya Ibu Nona, karena Ibu Adriana Paulus yang selalu update setiap hari. Benar Bu Gembala? Setiap hari. Bukan karena mau dikasih lihat, tapi saya percaya dia melakukan. Dia melakukan. Itu yang diperintahkan manusia loh. Ya Bu Gembala, itu diarahkan oleh manusia baca firman. Ya di rumah, di gereja kita diterapkan untuk jemaat membaca firman Tuhan 3 pasal dan berdoa setiap hari sejam. Hamba-hamba Tuhan 5 pasal berdoa sejam setiap hari. Only one di kaum wanita yang melakukannya. Saya nggak tahu youth melakukan apa tidak. Kalau bisa youth galangkan ini. Karena itu banyak pegangan. Ya. Banyak kalau kita tahu firman, kita baca firman, banyak hal-hal, rahasia-rahasia di dalam kehidupan sebagai anak-anak muda untuk melangkah ke depan. Apa yang harus dilakukan? Gak perlu tanya-tanya zodiak. Gak perlu tanya-tanya peramal, baca semua yang itu. Oh kalau saya ini lahir ini. Nonsen itu, tipuan semua. Baca firman Tuhan. Kebenarannya ada di situ. Rahasia masa depan ada di dalam situ. Youth, baca firman Tuhan. Karena masih muda, matanya masih bagus, 10 pasal bisa. Amin. Ya kalau youth masih baca novel bisa ya. Kalau dia paling kuat baca novel berapa buku? Gue juga baca. Iya, atau kalau baca handphone, ya lihat update, kepoin orang berjam-jam bisa. Bener gak? Seru ya kepoin firman Tuhan. Rahasia banyak, berkatnya banyak.
Jangan cuman kepoin orang. Kepoin firman Tuhan. Dahsyat khasiatnya. Mari kita lakukan itu. Melakukan kebenaran dengan setia, dengan sungguh-sungguh. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Bagaimana freedom, bebas dapat terjadi. Berdirilah teguh. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Apa yang firman Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara? Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam apa? Dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi yang kedua yang kita lakukan berdirilah teguh. Di situ disampaikan berdirilah teguh. Ini lebih dipertegas lagi. Ini lebih lagi dipertegas. Berdirilah teguh dalam iman. Dan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Simbol laki-laki perkasa. Ya. Simbol laki-laki itu imam, dia kuat. Tidak mudah goyah. Lakukan itu untuk dapat hidupmu bebas, untuk dapat merdeka, untuk dapat yang apa yang dinamakan tema pada hari ini. Freedom. Lakukan itu di dalam hidup saya dan saudara. Kita berdiri teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena di bagian ayat yang pertama di situ disampaikan Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang memerdekakan saya dan saudara? Kristus. Nah, di dalam iman percaya juga Dia yang akan menolong kita untuk dapat berdiri teguh. Saat ini saya percaya ketika hidupmu mengandalkan Tuhan, ketika hidupmu ada Roh Kudus, kita dapat berdiri teguh. Kita dapat bersikap sebagai laki-laki yang kuat dan perkasa. Dan yang ketiga, bagaimana freedom dapat terjadi di dalam hidup saya dan saudara? Disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan tadi Galatia 5 ayat yang pertama bagian yang ketiga. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dikenakan kuk perhambaan. Ini ditegaskan lagi loh. Diingatkan lagi di bagian akhir ini. Jangan mau lagi. Jangan balik lagi. Jangan kembali lagi. Tapi kita sering maju. Setengah langkah dulu. Maju. Seringkali itu yang saya dan saudara selalu lakukan. Kita senang melihat ke belakang. Kita senang melihat ke belakang. Padahal yang Tuhan mau, arahkanlah pandangan kita semua ke depan. Kepada pengharapan dan janji Tuhan yang luar biasa. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa saudara? Jangan mau lagi hidup di dalam dosa seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan mau lagi dikekang, dikendalikan oleh dosa. Karena akhirnya bukan hal yang luar biasa. Tapi hal yang apa? Kalau terikat dengan dosa. Saat itu memang enak ya. Tapi akhirnya, ujungnya apa yang firman Tuhan katakan? Roma 6 ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Kita akan baca buka bersama. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi karena kita tahu manusia lama kita telah turut disalibkan. Sudah dibuang.
Sudah mati itu manusia lama. Jadi jangan mau lagi hidup di dalam manusia lama. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Buka lagi dalam Roma 6 ayatnya yang di bawah 12-13. Masih di pasal di kitab Roma ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, yaitu dosa. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidup saya dan saudara ketika Tuhan Yesus menebus dosa saya dan saudara. Darahnya telah menebus saya dan saudara. Lunas, tidak kredit. Lunas. Ayatnya yang ke-13, Roma, turun lagi satu. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kenapa ditekankan di sini adalah anggota-anggota tubuh? Karena yang banyak kali berbuat dosa adalah anggota-anggota tubuh. Lidah, perkataan bohong. Pikiran yang jahat. Tangan, kadang suka mukul. Kaki, melangkahkan pada tempat-tempat yang maksiat. Kenapa dikatakan di ayat di bagian ini? Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, karena yang sering kali berbuat dosa adalah anggota tubuh. Firman Tuhan saat ini, jangan mau lagi dikenakan kuk dosa ini. Tubuh saya dan saudara, jangan mau lagi diberikan untuk senjata kelaliman. Karena itu maunya iblis. Itu maunya kuasa gelap. Menyerahkan kepada senjata kelaliman. Yang harus kita lakukan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ucapkan firman Tuhan di mulutmu. Ucapkan kebenaran di mulutmu. Ucapkan nyanyian pujian di mulutmu. Gunakan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Jangan menggunakan seluruh yang Tuhan beri kepada kita untuk melakukan kejahatan atau dosa. Ayatnya yang ke-22 dan 23. Lanjut ke bawah. Masih Roma 6 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba apa? Yang kencang. Menjadi hamba apa? Jadi sekarang saya dan saudara, ketika tidak mau memberikan kehidupan kita kepada dosa, kita menjadi apa? Hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Itu yang menjadi tujuan saya dan saudara. Ketika hidupmu bebas, ketika hidupmu merdeka dari dosa, ketika hidupmu freedom, tujuan kita kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Orang yang bebas gak mungkin menikmati hal ini. Orang yang terikat tidak mungkin menikmati hal ini. Orang yang masih hidup dalam dunia lama dan mau balik lagi, gak mungkin menikmati hidup yang kekal. Tidak mungkin, yang artinya gak akan. Ayatnya yang ke-23. Apa yang disampaikan di sini? Baca yang kencang, jemaat Tuhan. Semua yang ada di rumah, baca. Yang ada di tempat ini, baca dengan kencang. 2, 3. Hidup bebas, hidup merdeka. Ini yang kita dapatkan. Merdeka dari dosa,
bebas dari dosa. Ini yang akan kita peroleh. Kehidupan yang kekal. Matikanlah semua yang duniawi di dalam hidupmu saat ini. Bukan hanya dirimu, saya juga. Kita bersama-sama, kita semua. All people yang mendengar saat ini. Matikanlah hal-hal yang duniawi yang ada di dalam hidupmu saat ini. Apa yang membuat dirimu tidak bebas, lepaskan saat ini dalam nama Yesus. Apakah itu kesombongan? Apakah itu kemunafikan? Apakah itu pesta pora? Galatia 5, buah-buah roh. Kita buka itu, yang terakhir aja. Kita buka biar pertegas. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Biar ini benar-benar saudara. Kita bebas, kita merdeka. Kita bebas, kita merdeka. Kita bebas, kita merdeka. Kita orang-orang yang freedom. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa yang tidak boleh? Kita harus bebas dari apa? Kita harus freedom dari apa? Percabulan, kecemaran hawa nafsu, apalagi? Penyembahan berhala. Ada yang masih menyembah berhala? Saat ini dalam nama Yesus dilepaskan ikatan itu. Darah Yesus yang berkuasa membebaskan saudara saat ini. Sehingga saudara benar-benar manusia yang bebas. Orang-orang yang bebas di dalam kasih karunia Tuhan. Perselisihan, perseteruan, orang-orang yang suka berselisih. Orang-orang yang suka bertengkar. Orang yang suka berantem. Tolak, buang. Bebas dari hal ini. Apalagi iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, dan roh pemecah. Kita harus bebas dari semuanya ini. Kita harus lepaskan semua hal ini. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau kita semua tidak melakukan ini. Karena kalau kita mau disebut orang-orang yang bebas. Kalau kita mau disebut-sebut orang yang freedom. Orang yang merdeka. Jangan lakukan ini. Jauhkan hal ini daripada saya dan saudara. Maka kita disebut orang yang merdeka. Orang yang bebas. Yang hanya akan mengeluarkan buah-buah dan keteladanan Kristus yang luar biasa. Orang akan melihat dahsyat. Kita melakukan firman Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Kalau kita melakukan ini. Tapi kalau hal ini ada dalam kehidupan kita. Jangan bilang anak-anak terang. Jangan bilang anak-anak gelap. Jangan bilang anak-anak berkat. Jangan bilang anak garam. Tidak ada. Lakukanlah ini dengan sepenuh hatimu. Matikanlah hal-hal duniawi yang ada di dalam hidupmu saat ini juga. Sekarang ini kalau saudara mendengar firman Tuhan. Kalau saudara merespon firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Hidup bebas, merdeka dari dosa. Tidak melakukan hal-hal yang jahat. Lakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga percaya saudara dan saya akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan di dalam dunia yang luar biasa yang tidak merasakan hal-hal yang seperti sekarang kita alami. Puji Tuhan, saya mengundang semua pelayan pujian dan penyembahan. Akan berdoa. Saya mau tantang kita semua yang ada saat ini. Saya mau tantang yang ada di rumah saat ini. Kalau saudara siap dibebaskan, dilepaskan. Bisa emotikon di layar. Bisa emotikon dan yang ada di tempat ini. Mari berdiri semua. Angkat tanganmu berserah penuh kepada Tuhan. Saya mau bebas Bapak. Yang ada di rumah. Saya mau saudara juga merasakan, dibebaskan, dilepaskan. Dari semua ikatan. Saya juga mau dilepaskan. Yang mau dilepaskan. Yang mau menjadi orang-orang yang freedom saat ini. Orang-orang yang merdeka saat ini. Angkat tanganmu kepada Bapa. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dia Bapa yang tahu siapa engkau. Dia Bapa yang lebih tahu apa dan bagaimana dirimu.
Kiralah basyakara. Ya Rabasyakara. Haleluya. Menggenapi firman-Mu. Ya rala pasyakara. Nanti Ibu Gembala akan berdoa. Memimpin kita semua. Yang mau dilepaskan. Yang mau dibebaskan saat ini. Berserah penuh kepada Bapa. Biar saudara dilepaskan dari setiap keterikatan. Ibu Gembala. Kirala pasyakara barala pasya. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan telah datang kepada kita pada hari ini, pada siang hari ini. Begitu keras bagi kami. Dan biarlah pada saat ini kita membuka hati kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap hati kita. Tuhan tahu setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tingkah laku, perilaku kita hari lepas hari. Apakah kita benar-benar telah dimerdekakan oleh Tuhan? Darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib telah menebus dosa kita, telah memerdekakan kita. Mari pada pagi hari ini kita terbuka di hadapan Tuhan. Sesuai dengan apa yang telah kita nyanyikan dan pujikan. Apabila kita mau hidup di dalam rencana Tuhan, Tuhan merencanakan satu kehidupan yang kekal bagi kita. Biarlah kita mau dibebaskan oleh Tuhan pada saat ini. Saudara yang lebih tahu hidup saudara. Saudara lebih tahu kelemahan-kelemahan saudara. Saudara tahu seringkali jatuh di dalam kelemahan dan dosa. Tetapi oleh anugerah Allah pada pagi hari ini, mari kita mau supaya Tuhan membebaskan kita. Supaya kita benar-benar merdeka. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan setengah suara, dengan membuka hati kita kepada Tuhan. Sementara itu kita akan berdoa. Hidupku, haleluya. Inilah kami ya Tuhan. Hidup kami yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Kirana basanda lana modeshe dalamo yesi lalama yesiko. Biarlah Tuhan kami sesuai, Tuhan hidup dalam kebenaran. Kami hidup Tuhan mengikuti rencana-Mu yang indah Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami mau Tuhan Engkau mengubah hidup kami. Kami mau Tuhan hidup dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, apabila kami Tuhan tidak dimerdekakan secara sepenuhnya Bapa, maka Tuhan kami tidak memiliki hidup yang kekal. Tetapi Tuhan kami akan memiliki Tuhan hidup Tuhan di dalam neraka yang jahanam.
Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus memproses hidup kami, Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menolong kami, membawa kami Tuhan di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Inilah janji kami ya Tuhan kepadamu. Kami mau memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan akan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah Tuhan kami Tuhan berjalan di dalam dunia ini ya Bapa, yang penuh dengan pergumulan. Kami Tuhan tetap teguh di dalam iman kami. Kami tidak akan goyah Bapa, dan kami Tuhan akan tetap setia kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan pelayanan mereka Tuhan, keluarga Pak Marcel Tuhan dan Ibu Reina dalam pelayanan Tuhan di Pulau Gebang. Urapan Allah atas hidup mereka, pakai mereka Tuhan dengan dahsyat. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan. Bu, sebentar kami mau memberikan persembahan. Untuk yang online bisa melakukan persembahan melalui transfer di nomor rekening yang tersedia di layar. Kiranya persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan Yesus. Berkati tiap-tiap tangan yang memberi Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Naikkan satu pujian. Persembahanku
Bapa Surgawi, kami memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu yang spesial dan dahsyat di pagi hari ini. Kami sudah menikmati pujian bersama. Dan lebih daripada itu ya Bapa, kami sudah menikmati firman Tuhan yang begitu jelas, tegas, bahwa kemerdekaan itu harus kami laksanakan itu dalam kehidupan kekristenan kami. Kami mau benar-benar merdeka. Tuhan akan mampukan kami ya Bapa untuk dapat melakukan, menjalankan ini, supaya kami hidup berkenan di mata Tuhan. Kami pada saat ini ya Bapa berdoa, bersyafaat buat bangsa dan negara, bersyafaat buat seluruh jemaat kami. Kami bersyafaat buat keluarga-keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena ada tanda-tanda melandai dan menurun kasus-kasus baru dari COVID-19. Kami berdoa ya Bapa agar tuh tren ini akan terus terjaga. Kami berdoa ya Bapa Engkau terus tangani, Engkau terus beracara, dan Engkau terus melakukan cara-Mu bagi bangsa yang kami cintai. Kami berdoa ya Bapa buat mereka yang barangkali ini masih ada yang sakit. Tuhan akan menolong mereka, melawat mereka. Yang isoman juga Tuhan akan menolong. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan jamah dan menyembuhkan. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa buat Pak Helwi Hengkeng Bala yang sampai saat ini ya Bapa, dia masih belum begitu sempurna keadaannya. Kami percaya bahwa Engkau akan terus memproses. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan jamah ya Bapa. Pekerjaan yang sedang dia hadapi, Tuhan akan campur tangan ya Bapa, agar proses pekerjaan ini dapat selesai dengan baik. Dan nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Berkati Ibu Jane, berkati Eki, semua keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan akan memberkati. Kami pula berdoa ya Bapak buat Pak Luki Tampilang yang beberapa waktu yang lalu dia dioperasi. Kami percaya bahwa proses kesembuhan Tuhan akan terus pulihkan dia dan pulihkan dalam nama Yesus, agar dia bisa berjalan seperti sedia kala. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan jamah, dan Tuhan akan berikan kesembuhan. Berkati Ibu Faber, berkati anak-anak mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semua keluarga besar Tampilang kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Hari ini pula ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan baik dan sangat baik. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mereka bergabung dengan kami dari tempat di mana mereka berada. Mereka boleh bergabung bersama-sama kami dalam ibadah ini. Tuhan juga akan memberkati mereka. Kami melihat ada yang dari Manado, ada yang dari Tomon, ada dari Malaysia, dan dari berbagai tempat yang ada di Jakarta ini. Kami berdoa Tuhan akan melawat, menjamah, memberkati semua, tidak ada yang terkecuali. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati. Dan hari ini ya Bapa, hamba-Mu memberkati mereka yang sudah melayani Tuhan. WL Tuhan, Cika Tuhan terus akan pakai dia. Tuhan akan terus memberkati dia. Dan backup singer Claudia, Tuhan akan menolong ya Bapa. Romeo, Tuhan akan memberkati di masa muda mereka, masa depan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar diberkati oleh Tuhan. Dibukakan pintu-pintu berkat bagi mereka ke depan, mereka menikmati berkat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan juga Farli yang sudah melayani kami sebagai keyboard. Tuhan akan memberkati dia ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kesehatan Tuhan terus nyatakan dalam kehidupannya. Dan kami percaya bahwa ini akan terus menerus dalam nama Yesus dipulihkan dan disembuhkan.
Berkati Tuhan masa depan dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan semuanya. Hamba Tuhan yang Engkau sudah pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Hamba-Mu Ibu Pendeta Reina, Tuhan akan memakai dia ya Bapa terus menerus dipakai oleh Tuhan. Berkati Tuhan mereka sekeluarga dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Pulau Gebang. Tuhan akan memberkati Tuhan Pastor Marcel, Pastor Reina. Tuhan akan pakai ya Bapa untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa di Pulau Gebang. Walaupun barangkali belum bisa seperti yang kami lakukan hari ini, tetapi Tuhan ke depan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar berkat Tuhan melimpah atas hidup kami semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kemudian kita menyanyikan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus sempurna hadir dalam kehidupan kita. Anugerah dari Kristus Yesus menjadi bagian kita, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita senantiasa dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, pulanglah dan ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan, amin.